Bab 501, Tanah Tak Terkalahkan, Raksasa-Raksasa. Mei Gongzi juga menyampaikan kabar bahwa dalam kompetisi individu hari ini, 15 pemain memilih untuk pensiun sebelum kompetisi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di Ancestral Court Classic. Bahkan jika Anda kalah dalam permainan, Anda harus kalah di lapangan. Mengakui kekalahan bukanlah pilihan yang mudah bagi klan Monster dan klan Roh. Namun tahun ini berbeda, selain kompetisi individu, tahun ini juga ada kompetisi ganda. Hadiah dari pertandingan ganda bahkan lebih murah hati daripada pertandingan individu. Oleh karena itu, dalam hal berpartisipasi dalam pertandingan individu dan ganda pada waktu yang sama dan semua kualifikasi, babak ini harus difokuskan. Tidak banyak yang dapat berpartisipasi dalam pertandingan individu dan ganda pada saat yang sama, dan dapat terus maju dengan mudah. Lagi pula, di setiap pertandingan, tidak peduli di sisi mana, akan ada musuh yang kuat, dan akan sulit untuk bergerak maju. Oleh karena itu, di babak ini, beberapa pemain yang mengira mereka lebih mungkin untuk maju dalam pertandingan ganda menyerah pada pertandingan individu. Tentu saja, ada juga pemain yang cedera dalam pertandingan ganda atau menyerah pada pertandingan ganda dan fokus pada pertandingan individu. Tapi relatif berbicara, mantan akan lebih, hari ini, 15 pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi individu menyerah permainan. Tang San dan kelompoknya juga memiliki pemain yang menyerah permainan. Ini adalah berita yang baru diketahui Tang San ketika gilirannya untuk bersaing di grup ketiga. Dengan kata lain, di grup mereka, hanya ada 4 pemain yang tersisa, dan dia hanya perlu memiliki 2 putaran lagi untuk maju ke final. Tentu saja itu adalah hal yang baik untuk bertarung sekali lagi. Dan akhirnya akan ada waktu istirahat. Pada double match, walaupun pesertanya lebih banyak daripada individual, karena kombinasi duo, jumlah pertandingannya lebih sedikit, dipastikan 2 pertandingan lagi bisa masuk babak 16 besar jika menang. Selama Anda memasuki final, akan ada hadiah, dan juga akan ada kesempatan untuk diakui oleh Kaisar sebagai token. Sedangkan untuk peringkat yang lebih tinggi, keberuntungan sebenarnya tidak banyak berpengaruh, mereka yang bisa masuk final harus menjadi pembangkit tenaga teratas Monster dan Roh. Tang San juga melihat lawan yang akan dia hadapi di ruang tunggu. Salah satu dari 3 pemain di 3 grup sudah familiar, yang telah melihatnya di babak pertama sebelumnya tetapi belum menemukannya sejauh ini. Dan ronde ini, menurut tebakan Tang San, dia seharusnya belum bertemu yang ini, karena yang ini mungkin yang terlemah dari 4 pemain yang tersisa di 3 grup. Dan 2 kontestan lainnya, satu dari ras hantu dan yang lainnya dari ras monster. Jika Tang San diizinkan untuk memilih, dia sekarang lebih bersedia untuk bertemu dengan para pemain klan hantu terlebih dahulu, sehingga akan baik baginya untuk meningkatkan merek garis keturunan Kaisar Perak Biru. Menambahkan 2 Yin dan Yang dengan situasi Kaisar Perak Biru saat ini, dia seharusnya memenuhi syarat untuk menelan garis keturunan tingkat pertama. Tentu saja, premis tidak boleh atribut Yin dan Yang. Naik panggung, keberuntungan masih sama buruknya, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, menghadapi lawan dari klan Monster, tetapi orang kuat lainnya dari klan Monster. Ketika Tang San melihat lawannya sebelumnya, dia tahu bahwa dia mungkin dalam masalah lagi. Dia ragu bahwa kelompok ketiga mereka sendiri adalah kelompok kematian, mengapa lawan lebih kuat dari yang lain, belum lagi kekuatannya, klan semacam ini saja sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Di atas panggung, berdiri di kejauhan adalah pemain ras monster yang tampak seperti manusia. Pria ini tingginya sekitar 2 meter dan memiliki rambut coklat pendek seperti peniti baja. Kulitnya gelap dan tembus pandang. Sepertinya tidak ada kelebihan lemak di tubuhnya. Lengannya telanjang, memperlihatkan otot-otot seperti batu. Kalau saja dari luar, yang satu ini jelas-jelas manusia yang kuat. Tapi Tang San tahu betul bahwa bisa terlihat seperti orang seperti ini membuktikan bahwa kekuatan orang ini pasti dari garis keturunan tingkat pertama. Sama seperti klan esensi bunga matahari yang dia hadapi hari itu. Dan yang ada di depannya, murni dari sudut pandang aura dan ketenangannya, penindasan yang dia bawa kepadanya sama sekali tidak lebih rendah dari klan esensi bunga matahari sebelumnya. Bahkan jelas lebih kuat dari klan hantu klan lainnya. Dengan kata lain, yang ini kemungkinan akan menjadi yang terberat dari 2 pertandingan tersisa di grup ketiga. Tentu saja, jika game ini kalah, tidak akan ada game berikutnya. Meskipun saya tidak bermaksud untuk disukai oleh keberuntungan di babak penyisihan grup, tetapi selalu sangat buruk, sepertinya itu tidak terlalu bagus. Tang San menatap langit,
dia ingin bertanya pada langit apakah keberuntungan hariannya habis di pelelangan besar. Permainan dimulai. Pada saat ini, wasit secara resmi mengumumkan dimulainya permainan. Pria kekar di sisi yang berlawanan menjabat tangannya pada saat yang sama, dan dalam sekejap, kuku di kedua tangannya tiba-tiba muncul dan menjadi lebih panjang, berubah menjadi pisau tajam yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Permukaan kulit juga benar-benar berubah menjadi emas gelap. Sosoknya tidak berubah, tetapi kekuatan ledakannya meledak, tetapi lapisan perak halus dan retakan hitam dapat terlihat samar-samar di sekitar tubuhnya. Ini, Tang San benar-benar berpengetahuan, jadi dia bisa melihat sekilas bagaimana keadaan lawan disebabkan. Jelas bahwa kekuatannya sendiri terlalu kuat, yang menyebabkan ruang di sekitarnya retak oleh kekuatannya. Ini adalah pemilik kekuatan tertinggi dan memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Dia tahu asal-usul pihak lain. Tak terkalahkan di darat, raksasa-raksasa. Keturunan peringkat keempat dari klan monster yang tak terkalahkan untuk menghancurkan Kaisar Iblis. Ini juga mungkin lawan paling kuat yang pernah dihadapi Tang San sejauh ini dalam hal efektivitas tempur murni. Di antara peringkat Kaisar Iblis Agung, Kaisar Iblis yang membelah langit menempati urutan keempat. Hanya Kaisar Iblis Kristal Maha Kuasa yang dapat diperingkat di depannya. Kaisar hanya 3. 3 ras tersebut adalah Crystal Dragon, Nine-Tailed Sky Fox dan Undead Fire Phoenix. Dapat dilihat betapa kuatnya Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Pemisah Langit berperingkat lebih tinggi dari Kaisar Iblis Raksasa, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Selain itu, terlepas dari efektivitas tempur Kaisar Iblis Besar Tianhu, ia bahkan dapat menempati peringkat 3 besar. Tidak banyak anggota klan Behemoth, tetapi seluruh ras jelas merupakan salah satu dari 3 teratas di Kekaisaran Tianyu adalah ras yang menakutkan yang benar-benar dapat menantang naga dan phoenix. Judul Invincible Tanah bukan sekedar disebut. Di darat saja, Dragon dan Phoenix bukanlah lawan mereka. Dalam 3 pertandingan grup ini, Tang San masing-masing menghadapi Golden Mammoth dan Sunflower Spirit Clan. Pada saat ini, ia bertemu dengan Behemoth-Behemoth, keturunan Kaisar Iblis Besar, dan keberuntungannya tidak terlihat. Jika tim dengan nasib buruk di babak penyisihan grup dipilih dalam kompetisi ini, ia diperkirakan termasuk yang terbaik. Dan pada saat ini, lawannya, orang kuat dari ras binatang raksasa-raksasa, tidak terlihat santai, matanya menatap Tang San sama seriusnya, dengan sedikit ketakutan. Apakah itu klan Mammoth Emas atau klan Esensi Bunga Matahari? Mereka semua ada pada level yang sama, dan tangan dekat Tang San benar-benar meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada lawan-lawannya. Mammoth Emas berlutut di bawah telapak tangan yang ringan itu, dan buaya waktu langsung ditampar oleh telapak tangan. Meskipun pembangkit tenaga listrik dari klan raksasa Behemoth memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan lebih kuat dari Mammoth Emas dalam hal pertahanan saja. Sambil memegang pelat transfer di tangannya, Tang San tidak langsung menyalakan transfer kali ini. Lampu pijar muncul kembali, dan pada saat yang sama dia telah mengeluarkan palu pemecah langit dengan tangan kanannya. Mata pemain balap binatang raksasa-raksasa tiba-tiba menyala dengan perang yang membakar. Saat berikutnya, ia berjalan ke arah Tang San, lapisan lingkaran cahaya kuning menyala dari seluruh tubuh, dan cakar tajam di jari-jarinya bahkan lebih intens. Meledak bilah sepanjang beberapa kaki. Pada saat ini, itu jelas bukan keberadaan dalam keadaan merangsang darah. Alasan mengapa Behemoth disebut raksasa, secara alami adalah keberadaan yang sangat kokoh. Behemoth tingkat atas bisa lebih dari 2 tinggi. 10 meter, ketinggian dewasa adalah 10 meter. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau ledakan, semuanya sangat kuat. Bab 502, lawan yang menakutkan. Dan yang ini baru saja menghadapi Tang San dengan tubuh manusia, jelas bukan kondisi terkuatnya, tetapi tubuh manusia memiliki kelebihan dari tubuh manusia. Dalam keadaan manusia, tubuhnya lebih kecil dan lebih fleksibel. Setelah Anda melemparkan tubuh Bimen, dengan tubuh sebesar itu, apa yang harus Anda lakukan jika Tang San mendekati Tang San yang gesit? Itu tidak berpikir bahwa itu akan mampu menahan telapak tangan yang berkibar itu, bahkan jika pertahanan Behemoth sudah sangat kuat. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa lawannya adalah Tang San, ia langsung memutuskan untuk menghadapi musuh secara langsung, dan kekuatan fisiknya akan sedikit lemah, tetapi ia memiliki keyakinan pada kecepatan dan kemampuan reaksinya sendiri. Jarak antara kedua belah pihak langsung diperpendek, dan para pemain klan binatang raksasa Bimen juga tidak punya pilihan.
Klan mereka juga pandai bertarung jarak dekat. Jika tidak, itu benar-benar tidak mau bertarung jarak dekat dengan pemain yang memiliki wabah kuat ini dari pertempuran jarak dekat. Kaki kirinya menginjak tanah dengan keras, dan saat berikutnya, pembalap ork raksasa Bimen sudah lepas landas. Kekuatan ledakan pada saat itu terlalu kuat, mendorong tubuhnya seperti bola meriam dan terbang lurus ke arah Tang San. Tang San tahu betul bahwa sama sekali tidak mungkin baginya untuk membandingkan dirinya dengan yang ini, sama seperti dia tidak bisa membandingkan dengan mamut emas. Pemain behemoth masih di udara, dan sepasang cakar tajam telah diayunkan, cahaya kuning dari cakar itu langsung dilepaskan, berubah menjadi barisan bilah cahaya yang panjangnya beberapa meter, dan udara terkoyak dimanapun mereka lewat, meninggalkan celah ruang angkasa yang dalam. Keretakan ruang Tuan Muda Mei secara langsung mengontrol pembukaan ruang, dan celah ruang behemoth langsung dipotong dengan kekuatan dan ketajaman. Cahaya bilah ada di depan, dan celahnya ada di belakang, menghalangi semua rute di depan Tang San sekaligus. Cahaya perak melintas di tubuh Tang San, dan susunan teleportasi diaktifkan, tetapi alih-alih berteleportasi ke sisi lain, itu mundur. Detik berikutnya dia muncul di belakang dekat tepi panggung. Pada saat yang sama, palu yang menghancurkan langit di tangannya telah ditembakkan, masih menggunakan teknik manipulasi Meteor Hammer, dengan pohon anggur kaisar biru perak yang menempel di belakang, menggambar busur, melewati bayangan pedang yang luas, di udara dia bahkan berbelok ke sudut dan langsung menuju ke sisi kepala pemain raksasa Bimen. Pemain ras binatang raksasa Bimen mendarat dengan berbagai cara, dan lampu bilah meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Dia bahkan tidak melihat ke arah palu langit. Dengan lambaian tangan kirinya, 5 cahaya bilah muncul, dan pemandangan ajaib muncul. Lampu bilah yang dipotong olehnya benar-benar membeku di udara. Ketika Sky Breaking Hammer menabraknya, itu hanya bertabrakan dengan cahaya pedang yang berhenti di udara. Dengan raungan, Sky Breaking Hammer memantul, dan tangan kanannya mengayunkan cahaya pedangnya lagi, tapi itu menebas kaisar perak biru yang terhubung dengan palu penghancur langit. Kemampuan yang dapat membuat cahaya pedang tetap di udara, yang disebut bekas luka garis keturunan, hanya dapat dicapai ketika basis kultivasinya sendiri telah mencapai tingkat yang sangat kuat, dan kekuatan garis keturunan cukup kuat untuk mengembun di luar tubuh. Ini saja membuat Tang San menilai bahwa lawan di depannya mungkin adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini di pengadilan klasik leluhur ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa keturunan langsung dari Kaisar Iblis yang membelah surga juga merupakan pemain unggulan di grup mereka. Di bawah penilaian internal dari pengadilan leluhur, dia bisa lolos dari grup. Tang San menarik pergelangan tangannya saat palu penghancur surga dipantulkan, dan Kaisar Perak Biru dengan cepat bangkit kembali. Namun, posisi yang dipilih oleh para pemain behemoth untuk dipotong adalah tepat, dan bilahnya sangat besar sehingga Kaisar Perak Biru tidak dapat dihindari. Puff. Kaisar Perak Biru langsung dipotong menjadi beberapa bagian, dan palu yang menghancurkan surga terbang kembali ke Tang San di bawah inersia dari drive sebelumnya. Saat dia memegang Heaven Shattering Hammer, teleportasi Tang San telah diaktifkan lagi, kali ini langsung ke posisi di mana pemain klan binatang raksasa Bimen pertama kali muncul. Dia tahu dari pertarungan tidak langsung sebelumnya bahwa tanpa menggunakan akal sehatnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya secara langsung. Serangan dan pertahanan orang ini terlalu kuat. Cakar behemoth bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Mungkin saja untuk menghadapi kucing besar dengan geng Liger dan emas sekarang, tetapi sekarang dia sebenarnya hanya puncak dari urutan ke-8, dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Lawan seperti itu benar-benar rumit. Untuk keberadaan level tak terkalahkan ini di darat, jika Anda ingin mengalahkannya, saya khawatir Anda harus mencari cara lain. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengekspos beberapa kemampuan Anda sendiri. Tak berdaya menghela nafas ke dalam, mata Tang San menyala, cahaya keemasan redup beredar, dan pada saat berikutnya, sepasang sayap emas tiba-tiba terbentang di belakangnya. Di tribun, melihat pemandangan ini, Cheng Zicheng mau tidak mau melebarkan matanya dan berseru, Jin Peng berubah. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang San akan berubah menjadi Jin Peng, bagaimana ini bisa terjadi. Ini adalah satu-satunya pikiran di benaknya saat ini. Apa jenis atribut garis keturunan yang dia miliki? Pada titik ini, orang sudah lama agak kabur. Ketika dia pertama kali datang, Tang San adalah perubahan dari angin dan harimau. Namun, untuk waktu yang lama kemudian, dia sepertinya tidak menggunakan kemampuan apapun yang terkait dengan harimau angin. Pada saat ini,
dia benar-benar menunjukkan sayap Jinpeng. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan Cheng Zicheng dan mitra lainnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Tang San selalu menunjukkan geng emas singa dan harimau, yang juga merupakan semacam garis keturunan kuat yang tidak dikenali. Tidak mungkin untuk mengenali apa itu, tetapi itu hanya kekuatan darah. Tetapi pada saat ini, ketika transformasi Jinpeng terungkap, tidak ada keraguan bahwa ini adalah garis keturunan kedua. Manusia diwarisi dari dua garis keturunan. Ini adalah pemikiran yang dimiliki semua penonton saat ini. Garis keturunan ganda tidak terlalu langka di benua peri, tetapi secara umum, garis keturunan ganda berarti bahwa kedua garis keturunan relatif tipis, dan hanya ada sedikit dua garis keturunan yang sangat kuat, kecuali jika itu adalah warisan yang sangat kuat. Ada juga dua garis keturunan yang dapat saling bermutasi, tetapi sebagian besar hasil setelah mutasi adalah kegagalan, dan bahkan menyebabkan kematian dini. Ada juga kasus yang berhasil, seperti Tianyang Tianjing Huang, Yin Tianjing Huang, di antara monster, tingkat keberhasilan fusi darah akan relatif besar. Dengan karakteristik pencangkokan monster itu sendiri, mudah untuk diintegrasikan dengan satu sama lain. Dan bagi klan yokai, memiliki dua garis keturunan sekaligus sangat mungkin akan memiliki konflik garis keturunan seperti seekor liger. Pada saat ini, Tang San telah dengan jelas menunjukkan garis keturunan kedua, dan jelas bahwa kedua garis keturunan itu hidup berdampingan dan tidak bertentangan satu sama lain. Om, cahaya pijar terdengar dari belakang Tang San, diikuti oleh cahaya putih dan bayangan seekor liger besar, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Di bawah kejutan Sonic, para pemain Behemoth berhenti sejenak. Liger, transformasi liger, ditambah dengan transformasi Jinpeng, ini jelas merupakan kemampuan dua garis keturunan untuk ditampilkan secara bersamaan. Kalau gak ada kucing besar di game ini takutnya gak ada yang kenal liger, tapi kemampuannya sama, kucing besar udah pakai di game pertama, dan bagus banget buat lawan yang juga kuat, shock darah. Permainan masih berlangsung, dan Anda tidak dapat menemukan kucing besar untuk dilipat, tetapi di dalam istana leluhur, baru-baru ini telah terjadi kekacauan, terutama monster singa dan monster harimau. Mereka bukan orang bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa prajurit liger memecahkan masalah konflik garis keturunan, dan benar-benar bergabung, melahirkan garis keturunan yang benar-benar baru dan kuat. Ini kemungkinan akan menjadi garis keturunan tingkat pertama. Hal ini menyebabkan banyak suara yang berbeda muncul di klan setan singa dan klan setan macan baru-baru ini. Terutama di pertempuran kedua, kucing besar mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat untuk menghancurkan mamut emas dan mengalahkannya. Ini pada dasarnya membentuk pembuluh darah tingkat pertama. Pada saat ini, transformasi liger yang sama muncul di Tang San, yang sepertinya berarti bahwa dia adalah pengikut manusia dari garis keturunan liger. Bahkan jika mereka menyelidiki nanti, mereka hanya akan menemukan bahwa Tang San dan kucing besar mendaftar bersama, dan hubungan mereka sangat dekat. Bab 503, Liger Jinpeng Cheng. Hanya saja, bagaimana dengan liger bersayap? Atau garis keturunan dari klan burung dapeng bersayap emas. Liger mengangkat sayapnya, ini benar-benar agak aneh, dan ini adalah kombinasi dari dua garis keturunan, dan sepertinya tidak ada konflik. Sungguh luar biasa manusia ini bisa melangkah sejauh ini. Jika dia punya pilihan, Tang San pasti tidak ingin menunjukkan dua garis keturunan di depan umum, ini bukan yang dia inginkan. Tetapi lawannya terlalu kuat, jika perubahan Jinpeng tidak diekspos, kemungkinan lebih banyak hal akan terungkap. Kemampuan teleportasi luar angkasa dari transformasi merak dapat digunakan sesekali sebagai penutup dengan disteleportasi. Jika digunakan terus-menerus, bukankah itu berarti dia masih memiliki transformasi merak? Setelah susunan teleportasi diteliti lebih lanjut, akan ditemukan bahwa benda ini tidak dapat terus diteleportasi. Kontrol waktu perubahan waktu lebih jelas. Adapun bidang baik dan buruk, itu sama sekali tidak dapat digunakan di medan perang. Yang paling perlu ditutup-tutupi adalah perubahan Tianhu. Adapun Kaisar Perak Biru, dapat dijelaskan, dapat dikatakan bahwa itu adalah aplikasi khusus dari tanaman, tidak banyak digunakan dan tidak akan diperhatikan. Karena itu tidak memiliki kekuatan apapun. Selain itu, keluarga binatang Behemoth disebut yang terkuat di permukaan, jadi untuk mengalahkannya dan menahannya, kecepatan di darat saja tidak cukup. Anda adalah yang terkuat di permukaan, maka saya akan memiliki sayap di punggung saya, mari kita terbang ke darat. Oleh karena itu, setelah berpikir sebentar, Tang San memutuskan untuk menampilkan transformasi Jinpeng,
menggunakan sayap Jinpengnya untuk membantu Liger Jingang untuk bertarung melawan lawan. Setidaknya ada 2 jenis garis keturunan, dan ada begitu banyak populasi manusia sehingga bukan tidak mungkin orang istimewa dari 2 jenis garis keturunan muncul. Selain itu, Tuan Muda Mei juga memiliki 2 garis keturunan. Jika dia benar-benar pergi ke final, saya khawatir dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Jika Tuan Muda Mei tidak datang kali ini, Tang San mungkin tidak akan membuat pilihan seperti itu. Masalahnya adalah mencoba hanya dengan geng emas singa dan harimau, dan jika dia kalah, dia kalah. Tapi kali ini berbeda, Tuan Muda Mei ada di sini, dan dia ingin mengawalnya. Ini akan sangat membantu Tuan Muda Mei untuk mewarisi posisi patriark klan monster merak di masa depan. Hanya dengan diakui oleh istana leluhurnya, dia dapat benar-benar mewarisi tahta. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Raja Iblis Merak membawanya ke kompetisi kali ini. Tang San juga tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Mei Gongzi, tetapi jika orang kuat seperti ini memasuki final dan bertemu Mei Gongzi, itu pasti akan menyebabkan banyak masalah baginya. Hal yang sama berlaku untuk kucing besar. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia masih memutuskan bahwa dia harus mengalahkan lawannya. Terlebih lagi, berbagai garis keturunannya telah terungkap ketika menghadapi ujian Kaisar Iblis Kristal. Kehadiran putra yang cantik berarti dia dapat mengambil 3 token dari persetujuan Kaisar Iblis pada saat yang sama, Tianhu. Setan besar potongan Kaisar mungkin tidak dikeluarkan, tetapi token kristal Kaisar Iblis besar sudah cukup untuk mengejutkan Kunlun. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, Kaisar Setan Kristal besar tidak memiliki kebencian terhadapnya, dan Jingjing telah memberikan tekanan, tetapi dengan cara yang sama. Fakta bahwa Jingjing dan dirinya sendiri bersama berarti bahwa Kaisar Setan Kristal besar perlu menjadi di istana leluhur sampai batas tertentu jaga dia. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Tang San memutuskan untuk mengungkapkan perubahan Jinpengnya. Tidak hanya mitra Akademi Penebusan yang terkejut melihat pemandangan ini, tetapi mata kucing besar itu melebar saat ini, tetapi emosinya lebih iri. Bisa terbang, ini adalah lompatan kualitatif dalam peningkatan taktis. Adapun mengapa Tang San berubah menjadi Liger, sebenarnya tidak mengherankan sama sekali. Dapat dikatakan bahwa geng emas singa dan harimau diciptakan oleh Tang San. Tanpa dia, klan Liger masih dilanda konflik garis keturunan. Tang San selalu misterius bagi kucing besar. Meskipun dia adalah manusia, dia tidak pernah dianggap sebagai manusia di mata kucing besar. Satu-satunya yang paling tenang adalah Tuan Muda Mei, ketika dia pertama kali bertemu Shuro. Dia sudah tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan, dan dia sendiri juga memiliki 2 garis keturunan tingkat pertama yang kuat. Mendengar seruan dari penonton pada saat ini, Tuan Muda Mei tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menyemangatinya. Di meja kompetisi, pemain behemoth yang berbalik tiba-tiba melihat sayap emas di belakang punggung Tang San, dan mau tidak mau melebarkan matanya, lupa untuk terus menyerang. Darah ganda, itu adalah pemimpin generasi muda dari klan binatang raksasa Bimen. Bagaimana mungkin tidak terlihat bahwa Tang San tidak menggunakan garis keturunan tunggal saat ini? Memang benar ada keberadaan seperti harimau bersayap, tetapi harimau bersayap adalah monster, bukan monster. Selain itu, tingkat garis keturunan apa yang dimiliki harimau bersayap, dan dapat berpartisipasi dalam kompetisi berarti itu adalah setidaknya garis keturunan tingkat kedua. Ini jelas merupakan perpaduan dari 2 garis keturunan. Oman singa dan harimau itu, bahkan kekuatan garis keturunannya menyebabkan gelombang, meskipun tidak memiliki efek jera, itu masih membuatnya tertegun sejenak. Kedua belah pihak saling berhadapan lagi, tetapi suasananya jelas menjadi lebih serius. Otot-otot di tubuh pemain behemoth sedikit membengkak, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya, dan langsung menunjukkan tubuhnya. Tapi itu masih ditahan secara paksa, pihak lain memiliki susunan teleportasi yang fleksibel, dan sekarang bisa terbang. Jika Anda menjadi lebih besar, bukankah lebih mudah untuk didekati oleh pihak lain? Itu tidak boleh membiarkan Tang San mendekat, ini adalah tujuan pertempuran yang telah ditetapkan untuk dirinya sendiri sebelum pertandingan dimulai. Kalau tidak, akan merepotkan untuk didekati. Sayap emas mengepak di belakangnya, tubuh Tang San melonjak, melesat lurus ke udara. Menjulang hingga 90.000 mil dan terbang dalam garis lurus, burung dapeng bersayap emas adalah yang pertama di antara semua ras terbang, dan garis keturunan tingkat kedua berasal dari ini. Terbang ke udara, mata Tang San menjadi lebih cerah. Semua penonton, termasuk kursi VIP,
berada di kakinya saat ini. Dia telah merasakan perasaan berada di atas puncak berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, itu adalah pertama kalinya baginya. Ini adalah pengadilan leluhur, inti sebenarnya dari benua peri. Itu adalah tempat terlarang. Hanya di pengadilan leluhur klasik pembatasan seperti itu akan dicabut. Pada saat ini, merasakan pegunungan suci di sekitarnya, merasakan napas pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di istana leluhur, Tang San menarik napas dalam-dalam, suatu hari, saya akan berdiri di puncak pesawat ini. Ciptakan ruang hidup yang cukup untuk manusia. Pada saat berikutnya dia sudah berbalik dan melaju ke ekstrim, jatuh dari langit seperti benang emas, langsung menuju pembalap ork raksasa Bimen dan menukik menjauh. Di kursi tontonan, Cheng Zicheng menahan napas dan menatap Tang San dengan saksama saat ini. Sebagai pemilik transformasi Jin Peng, yang paling ingin dia lihat setelah terkejut adalah bagaimana Tang San bisa menggunakan transformasi Jin Peng di medan perang. Dia selalu yakin akan Tang San, dan dengan munculnya Tang San, kekuatannya telah sangat ditingkatkan, dan sekarang tebasan jubah Jin Peng-nya telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Bagaimana dengan Tang San? Apakah ini yang akan dia lakukan? Roar, merasakan tekanan kuat yang datang dari udara, darah pemain ras binatang raksasa Bimen mendidih, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan bahkan cahaya kuning di sekitar tubuhnya berubah warna. Haus darah. Ini adalah bakat garis keturunan keluarga Bimen. Dalam keadaan haus darah, kekuatan tempur mereka akan sangat meningkat, tetapi mereka masih bisa tetap tenang. Disinilah kekuatannya paling kuat. Meskipun ada beberapa efek samping di belakang, beberapa lawan dapat bertahan sampai saat efek samping itu datang. Boom, gelombang udara berwarna merah darah bergulir, dan 10 cakar terangkat dari langit, membuat sketsa jaring cahaya merah darah di udara. Setiap bilah tajam panjangnya puluhan meter, membelah langit. Seperti jaring besar untuk menangkap burung, ia langsung menuju Tang San. Kekuatan pukulan ini sebanding dengan kekuatan besar tingkat Raja Iblis pada umumnya. Ini adalah level serangan terkuat dan terkuat di darat. Lampu pijar menyala di Tang San, dan kekuatan tolakan meledak. Dia tidak mencoba untuk melahap, bahkan jika serangan sengit raksasa itu bisa melahap beberapa, itu pasti akan menyebabkan konflik kekerasan jika memasuki tubuh, yang akan segera menyebabkan tubuhnya kehilangan kendali, jadi Tang San hanya menggunakan penolakan saat ini. Devor tidak digunakan. Bab 504, Badai Clawblade. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan berkedip-kedip di udara, melintas seketika dalam rute yang sangat aneh dan tidak teratur. Itu tiba-tiba bolak-balik melalui cahaya bilah yang dipenuhi langit tanpa melepaskannya. Detik berikutnya, dia berada di depan pemain ras binatang raksasa Bimen. Rambut di seluruh tubuh bergetar, dan rasa krisis yang kuat melanda. Pemain raksasa Bimen menghentakkan kaki kanannya ke tanah, disertai dengan raungan keras. Cahaya darah meledak, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia melompat 10 meter, menutupi area yang luas di sekitarnya. Menginjak-injak perang bukan hanya kemampuan mamut emas, tetapi juga Bimen, terutama dalam keadaan haus darah, itu adalah keterampilan terkuat untuk perlindungan tubuh. Cahaya darah mengenai, tetapi benang emas berubah dalam situasi yang hampir tidak dapat dipercaya. Hampir pada saat sebelum cahaya darah menyerang tubuhnya, dia benar-benar berbelok dan terbang miring. Para pemain raksasa Bimen mengikuti dengan cakar mereka dan meraihnya, diikuti oleh cahaya pedang berwarna darah yang mengejar mereka dari belakang. Namun, benang emas ditekuk 90 derajat ke atas dalam sekejap, bergegas kembali ke langit dengan sikap yang hampir mustahil. Ini, Cheng Zicheng tercengang. Justru karena dia adalah pemilik transformasi Jin Peng, dia mengerti betapa sulitnya terbang seperti ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukannya. Jika tidak, efek dari gaya reaksi aku takut tulangnya patah. Ini adalah sikap terbang yang sama sekali tidak mungkin. Sepertinya inersia tidak berpengaruh pada Tang San sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Pemikiran semacam ini hampir muncul di benak sebagian besar ras terbang. Ini benar-benar bertentangan dengan metode terbang akal sehat, yang membuat mereka tercengang satu persatu. Memang tidak mungkin bagi mereka, tetapi dengan Tang San, tidak ada yang mustahil. Pertama-tama, ketika dia dilindungi oleh Liger dan gangster emas, kekuatan pertahanannya pasti jauh lebih besar daripada ras terbang biasa, dan kekuatan fisiknya bahkan lebih. Yang lebih penting adalah penggunaan nafasnya sendiri saat berbelok, itu adalah penggunaan jet geng emas Liger untuk mengganggu arah dan mempercepatnya 2 kali,
sehingga dia bisa terbang keluar dari lintasan yang hampir luar biasa ini. Dia tidak menggunakan kemampuan satu garis keturunan. Jadi, dari sudut pandang visual, garis emas tiba-tiba membungkuk ke atas, menghindari pengejaran bilah darah, dan saat berikutnya membalik ke belakang, menggambar busur, tubuh Tang San terbang kembali ke udara, dan tiba-tiba menyelam, hanya dalam sekejap mata, dia berada di depan pemain behemoth lagi. Telapak tangan yang berkibar langsung menuju keningnya. Boom, War Trample digunakan lagi hampir tanpa ragu-ragu. Waktu buaya bisa mati jika Anda memukul dada, mamut emas mengaku kalah, dan kepalanya masih bagus. Karena itu, pemain behemoth tidak berani bertaruh. Itu hanya bisa menjadi ledakan kekuatan darah, pertahanan serba. Telapak cahaya putih yang berkibar itu melonjak, dan kekuatan tolakan Liger dan geng emas meledak, mendorong tubuh Tang San untuk mengubah arah, terbang keluar lagi secara miring. Skrip yang sama muncul lagi. Di bidang penglihatan penonton, apa yang mereka lihat adalah benang emas cepat yang terus-menerus melayang di udara, seperti memasukkan jarum dan benang, terus-menerus terbang bola-balik, terus-menerus menyerang pemain behemoth. Para pemain behemoth yang teraniaya harus terus-menerus melancarkan perang dan menginjak-injak pertahanan secara keseluruhan. Dan serangannya selalu bisa dihindari dengan tangkas oleh keterampilan terbang lawan yang luar biasa. Semua penonton memahami fakta bahwa para pemain behemoth tidak membiarkan Tang San mendekat. Bagaimanapun, bahkan mamut emas ini telah menghancurkan pertahanan. Setelah pertempuran terakhir melawan buaya waktu, tidak ada lagi keraguan tentang hasil pertandingan pertama Tang San melawan mamut emas. Semua penonton setuju bahwa Tang San benar-benar memiliki senjata yang hebat dalam serangannya. Sekali terkena melee, maka kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Pada saat ini, kemampuan terbang super telah membutakan mata semua orang, kemampuan terbang seperti itu, dan serangan jarak dekat yang tersembunyi. Memberikan perasaan yang hampir tidak bisa dipahami. Bagaimana Anda bisa mengalahkannya dalam keadaan seperti itu? Meskipun kekuatan pemain klan raksasa behemoth kuat, tetapi saat ini, mereka merasa sedikit lelah karena guncangan. Itu bahkan lebih kuat, dan pihak lain tidak akan melawannya sama sekali. Penerbangan berkecepatan tinggi, dampak konstan, dan terus-menerus memikatnya untuk melemparkan berbagai perang menginjak-injak. Kemudian terbang dengan cepat, dan kembali lagi di detik berikutnya. Semua waktu dan kontrol penerbangan dapat digambarkan sebagai halus. Penonton yang menonton terpesona. Apakah itu pertandingan individu atau pertandingan ganda, tampilan kekuatan Tang San telah mengejutkan penonton. Tapi tidak sampai permainan ini semua orang benar-benar mengerti bahwa dia tidak keluar sama sekali. Orang-orang masih memiliki kemampuan terbang super ini. Mao Wenwu di kursi VIP tidak bisa tidak melihat ke belakang pada ayahnya, hanya untuk melihat bahwa ayahnya sedang menonton pertandingan dengan penuh perhatian. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Lagi pula, tidak ada yang ingin dipukuli, bukan? Menit dan detik berlalu, dan lusinan serangan berturut-turut Tang San telah menyebabkan ki dan darah pemain behemoth turun. Meskipun kondisi haus darahnya sangat kuat, itu juga setara dengan potensi stimulasi. Setelah kekuatannya habis, kekuatan darah akan cepat menurun. Hanya saja untuk behemoth Beeman dalam keadaan normal, mereka dapat dengan cepat menyelesaikan lawan mereka dalam keadaan haus darah, jadi cacat ini bukan apa-apa. Tetapi menghadapi Tang San hari ini, ia menderita kerugian besar. Meskipun jelas tahu bahwa pihak lain memakan dirinya sendiri seperti ini, itu tidak bisa membantu. Bagaimanapun, itu tidak bisa membiarkan Tang San mendekat. Saya tidak tahu bagaimana rasanya mendapatkan tamparan itu, ia tidak pernah mau mencoba. Raungan yang sangat enggan keluar dari mulutnya. Mata ras binatang raksasa Beeman tiba-tiba memerah, dan tubuhnya akhirnya membengkak tak terkendali. Haus darah kedua, Tang San di udara terkejut di dalam hatinya. Ki dan darah lawan jelas telah dikonsumsi banyak, yang juga merupakan tujuannya, tetapi dia tidak berharap lawannya mampu mengeluarkan Bloodthirsty untuk kedua kalinya. Dan kali ini peningkatannya jauh lebih besar. Tubuh pemain raksasa itu membengkak setinggi lebih dari 12 meter hampir seketika, dan otot-otot yang menakutkan merentangkan pakaiannya, memperlihatkannya ke udara. Cahaya haus darah membuatnya meledak dengan aura yang sangat ganas, dan cakar tajam pada sepasang telapak tangan langsung tumbuh hingga 6 meter. Pada saat berikutnya, tubuh besarnya benar-benar berputar dengan cepat, dan napas yang mengerikan meledak seketika. Riak merah darah beriak,
dan lampu bilah yang tak terhitung jumlahnya meletus liar di sekitar tubuhnya, dan lampu bilah yang meledak meluas keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan diameter 200 meter, seluruh panggung kompetisi berubah menjadi merah dalam sekejap, ditutupi oleh cakar berwarna merah darah. Badai pedang cakar, ini adalah kemampuan kuat dari Kaisar Iblis Pemisah Surgawi untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Yang ini jelas merupakan keturunan langsung. Ledakan sesaat ini membuat hampir semua penonton di auditorium berdiri. Ini juga merupakan adegan paling mengejutkan yang pernah muncul di game sejak awal game. Meliputi seluruh tahap kompetisi, badai cakar yang menakutkan dengan ketinggian lebih dari 200 meter sepenuhnya menunjukkan kekuatan serangan yang mengerikan dari binatang behemoth. Bahkan jika keluarga naga berada dalam kisaran ini, tubuhnya akan terfragmentasi. Binatang raksasa-raksasa yang dapat melakukan haus darah kedua benar-benar bangga dengan surga. Hanya warisan garis keturunan paling murni dan bakat terbaik yang dapat menyelesaikan haus darah kedua ini. Haus darah sekunder juga dikenal sebagai kegilaan haus darah. Itu hanya ditampilkan ketika ledakan penuh dan ledakan gila diperlukan. Setelah digunakan, itu akan memakan waktu lama untuk pulih dari kelemahan, dan itu adalah kemampuan putus asa untuk binatang raksasa Bimen. Bab 505, Meroket. Untuk mengalahkan Tang San, yang ini bahkan tidak memikirkan pertandingan berikutnya. Terutama karena terlalu tidak nyaman untuk ditekan oleh transformasi Jin Peng Tang San. Cakarnya jelas akan mengenai, entah dipantulkan atau dihindari oleh lawan, selalu melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tetapi kekuatan garis keturunannya semakin lemah. Melihat bahwa permainan akan segera hilang, tidak ada yang tersisa untuk disimpan. Apalagi mampu menampilkan kemampuan Claw Blade Storm sudah cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya itu. Dalam badai yang begitu menakutkan, semua penghindaran tidak ada artinya, karena dalam badai cakar, ruang hancur, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Adegan ini tidak diragukan lagi mengejutkan seluruh lapangan pengadilan leluhur. Belum bertahun-tahun sejak ork raksasa Bimen menampilkan badai cakar seperti ini. Bahkan para bangsawan hebat di kursi VIP tidak bisa tidak menunjukkan kekaguman. Ekspresi Mao Wenwu agak jelek, orang ini sangat kuat. Bisakah Anda menahan tingkat serangan ini? Saya khawatir itu sulit. Terlalu menakutkan untuk dimasukkan ke dalam kelompok seperti itu. Dengan kata lain, jika Anda tidak kalah dengan nomor 6 itu, sulit untuk menyenangkan dia di depannya. Pak, bagian belakang kepalanya tiba-tiba sakit, dan suara marah ayahnya datang dari belakang. Lihat orang lain, lihat kekuatan mereka, lalu lihat kamu. Buang, aku. Mao Wenwu tampak sedih, tetapi dia tidak berani berbalik dan berdebat, karena dia tahu betul apa hasil dari argumen itu. Apakah ini anak seseorang? Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menyala, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ayahnya dan berkata, apakah masih sama, apakah kamu ingin kalah? Ayahnya, mamut emas besar membeku sesaat. Itu juga melihat, di langit berwarna darah, sedikit cahaya keemasan sudah naik ke langit. Berputar dengan kecepatan tinggi dan bergegas ke udara, itu juga bergegas keluar dari area yang berlumuran darah. Ada juga lapisan emas putih terang yang menempel pada cahaya keemasan yang berputar cepat. Upaya putus asa lawan juga di luar harapan Tang San ketika dia jelas merasa bahwa kekuatan garis keturunan lawan semakin lemah sendiri, dia juga berpikir bahwa dia akan menang. Tapi saya tidak berharap pihak lain mengalami wabah seperti itu. Tapi siapa dia? Seorang mantan raja para dewa. Dalam hal pengalaman tempur, bahkan para kaisar itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Saat merasa tidak enak, Tang San segera membuat penilaian yang akurat. Pada saat ini, tidak mungkin untuk melarikan diri dari medan perang melalui teleportasi luar angkasa. Karena Anda tidak dapat berteleportasi, Anda hanya dapat menggunakan kecepatan. Kecepatan Jin Peng tiba-tiba meningkat menjadi ekstrim. Meskipun dia masih diselimuti oleh cakar di detik berikutnya, dia masih bergegas keluar dari jangkauan serangan dengan kecepatan super cepat 90.000 mil. Dengan momentum yang pecah dalam sekejap, dia mengendalikan tubuhnya untuk berputar dengan cepat, sayapnya menyebar, dan Geng Liger, harimau, dan emas sepenuhnya disuntikkan tanpa syarat. Selama rotasi cepat, aktifkan sepenuhnya efek memukul mundur dari Liger Golden Gang. Pada saat itu, dia seperti baling-baling yang berputar cepat terbang ke atas, dengan paksa bergegas menyingkir sebelum bilahnya tertutup. Sayap Jin Peng yang berputar cepat dengan paksa menerobos jalan setapak. Di bawah kaki adalah langit penuh darah, dan ada ruang yang rusak.
Merasakan ledakan energi yang mengerikan, meskipun Tang San sudah melarikan diri, dia masih tidak bisa menahan perasaan sedikit kesemutan di kulit kepalanya. Ini sangat menakutkan, binatang raksasa Bimen, benar-benar menakutkan. Baik itu kecepatan, kekuatan, pertahanan, serangan, ledakan. Tidak ada pilihan terbaik. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya Kaisar Iblis Pemisah Surgawi. Tetapi dengan cara yang sama, seberapa kuat 3 Kaisar Iblis besar lainnya yang dapat melampauinya. Cakar merah di bawah secara bertahap menghilang. Ledakan super yang berlangsung selama hampir 10 detik hampir menghancurkan seluruh meja kompetisi. Dan di tengah cahaya merah, sosok tinggi secara bertahap muncul, membungkuk, menopangnya di tanah yang rusak dengan sepasang cakar tajam, dan terengah-engah. Sebelum cahaya cakar benar-benar menghilang, sosok Tang San sudah berbalik. Kecepatannya meledak lagi, cahaya keemasan berkedip di matanya, dan cahaya ungu berkedip. Kejutan mental mencapai lautan roh para pemain Behemoth hampir seketika. Meskipun Behemoth tidak pandai dalam kekuatan spiritual, pertahanan spiritual mereka sangat kuat. Dengan keadaan haus darah, bahkan secara mental dapat memblokir lautan roh, tidak meninggalkan jejak lawan yang pandai dalam pertempuran spiritual. Mereka disebut yang terkuat di darat, dan bahkan bisa dikatakan tidak memiliki kekurangan. Namun, blokade mental harus dilakukan dalam keadaan normal, setelah terus-menerus mengeluarkan haus darah dan kegilaan yang haus darah. Pemain Behemoth ini sudah lama tidak bisa melakukan ini. Bahkan berpikir bahwa Tang San telah berubah menjadi abu dalam badai pisau cakarnya sendiri. Setelah berlatih jurus ini, ia tahu seberapa kuat jurus ini. Kaisar Iblis Pemisah Surgawi bahkan mengatakan secara pribadi bahwa tidak ada lawan yang bisa terhindar dari langkah ini. Behemoth sebagian besar berbeda dari ras lain dengan Kaisar. Mereka adalah yang ketiga dari semua klan monster kecuali klan naga dan klan Phoenix, yang ketiga yang dapat memiliki warisan Kaisar Iblis besar hingga hari ini. Artinya, tidak peduli era apa itu, klan binatang raksasa Bimen memiliki Kaisar Iblis besar. Pada titik ini, bahkan klan Tianhu tidak dapat melakukannya. Dapat dilihat bahwa latar belakang keluarga binatang raksasa Behemoth. Jadi, setelah menyelesaikan pukulan ini, ia juga berpikir bahwa lawan telah terbunuh dengan sendirinya. Kejutan spiritual dari Ziji Divine Light datang dalam keadaan seperti itu, bagaimana ia bisa mempertahankan dirinya sendiri. Hampir seketika, pupilnya kehilangan kilau dan otak mereka jatuh ke ruang kosong. Bahkan tidak bisa berteriak jika Anda mengaku kalah. Tang San, yang turun dari langit, juga tiba-tiba jatuh pada saat ini, alih-alih menyerang kepala yang paling dekat dengannya. Telapak tangan kanannya yang berkibar langsung dicap di rompi pemain raksasa. Liger Jin Gang dan Xuan Tian Gong diaktifkan sepenuhnya. Pada saat ini, kapan merek garis keturunan tidak akan ditelan. Kekuatan lawan yang tangguh tentu saja membawa tekanan besar bagi Tang San. Tapi, pada saat yang sama, itu juga memungkinkan Tang San untuk menemukan merek garis keturunan yang paling dia inginkan. Dibandingkan dengan merek garis keturunan pertahanan murni dari Mammoth Emas, raksasa Behemoth memiliki serangan dan pertahanan terintegrasi, kekuatan ledakan yang menakjubkan, bakat haus darah, dan menginjak-injak perang. Itu adalah kemampuan yang diharapkan Tang San dapatkan. Dia benar-benar bisa menunggu lawan untuk mengakui kekalahan, tapi dia sengaja mengambil inisiatif untuk menyerang, dan bahkan tujuan kejutan mental Ziji Demon Eye, dan yang lebih penting, untuk mencegah lawan mengakui kekalahan. Tanpa menggunakan yin dan yang, itu langsung dan murni melahap. Pada saat ini, pemain ork raksasa Bimen baru saja menyelesaikan wabah kegilaan yang haus darah, dan pada saat itulah darahnya sendiri paling mendidih dan kekuatan darah adalah yang paling murni. Ketika Tang San melahap merek garis keturunannya, dia hampir seketika merasa bahwa kultivasinya tidak bisa lagi ditahan. Itu benar-benar bergegas ke urutan ke-9 secara langsung. Para pemain ras binatang raksasa Bimen menyedihkan, kedua haus darah telah menghabiskan 78 dari kekuatan darah mereka, dan tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Tiba-tiba, orang seperti itu datang untuk melahap dengan panik, dan dia tidak bisa menahannya. Saya hanya merasa jantung saya menegang, dan ketika pulih dari trans, beberapa detik berlalu. Tang San tidak ragu untuk memberikan kejutan mental lagi, diam-diam menggosoknya ke ruang kosong lagi, dan kemudian terus melahapnya. Pada saat ini, wasit juga ditutupi oleh tubuh besar Behemoth. Apalagi menurut aturan main, jika salah satu pihak kehilangan efektivitas tempur atau mengaku kalah, maka permainan selesai. Pada saat ini,
Pemain Behemoth tampak seperti dia secara paksa mendukung serangan balik Tang San, tetapi dia tidak jatuh ke tanah dan dia tidak mengakui kekalahan. Tentu saja ini tidak bisa berakhir. Jadi, Tang San tetap dalam posisi rompi ini, secara paksa melahapnya selama hampir 20 detik, memastikan bahwa ia menyerap jejak garis keturunan dari puncak urutan ke-9. Bab 506, Wawancara Suami Tua. Ketika dia melompat kembali ke tanah dan memuntahkan seteguk darah, pemain Behemoth telah kehabisan darah dan jatuh ke tanah dengan keras. Tidak akan ada bahaya bagi hidupnya, tetapi orang yang telah menggunakan kegilaan haus darah ini sebelumnya ditelan oleh Tang San, dan tidak mungkin baginya untuk memulihkan ki dan darahnya dalam 10 hari setengah. Ini masih tubuh klan binatang raksasa Behemoth yang cukup kuat. Xuan Tiangong berputar cepat di tubuh, tiba-tiba memasuki urutan ke-9, menyebabkan tubuh Tang San mengalir deras dengan ki dan darah. Untungnya, Xuan Tiangong sendiri moderat dan damai, tidak mengungkapkan terlalu banyak, tapi jelas Tang San masih merasa bahwa miliknya budidaya telah meningkat pesat. Dan kekuatan merek garis keturunan yang kuat dari ork raksasa Bimen yang baru saja dia serap di tubuhnya cukup menakjubkan, dan dia harus mengambil cukup waktu untuk menyerapnya. Untuk saat ini, itu hanya bisa ditekan dan dikendalikan. Semburan darah itu tidak palsu meskipun transformasi Jin Peng dan Liger Jin Gang bergegas keluar dari Claw Blade Storm sebelumnya, itu dianggap sebagai kesempatan terbaik, tetapi Claw Blade Storm terlalu ganas, dan itu masih mengejutkan beberapa meridiannya. Pada saat ini, para penonton terdiam. Adegan barusan terlalu mengejutkan semua orang. Di cakar merah darah yang menutupi hampir seluruh ruang panggung kompetisi, cahaya keemasan melonjak ke atas, menembus pengepungan dan menggantung di kehampaan. Saat berikutnya ketika bayangan cakar menghilang, cahaya keemasan mengalir kembali, memenangkan pertempuran. Itu masih telapak tangan yang berkibar, dan itu masih telapak tangan yang menghancurkan musuh. Jika game sebelumnya masih sangat beruntung, lalu game hari ini, apa yang bisa beruntung? Meskipun tampaknya dia tidak pernah berani bertarung secara sembarangan dan selalu memilih cara bertarung, hasil akhirnya sudah jelas. Pada akhirnya, inilah masalahnya, dia menang lagi, dan umat manusia menang lagi. Ya memang, dia adalah manusia. Sampai saat ini, penonton yang benar-benar tahu ras Tang San ngeri kapan manusia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mamut emas, esensi bunga matahari yang menyengat, dan raksasa hari ini, yang mana yang bukan pembangkit tenaga listrik rasial terkenal di seluruh benua. Namun, manusia ini telah mengalahkan mereka dan mencapai prestasi seperti itu. Menangkan game lain di babak penyisihan grup, dan penonton yang akrab dengan grup mereka bahkan mengerti bahwa lawannya di game berikutnya tidak sebaik yang ada di depannya. Apakah ada manusia yang berhasil mencapai final? Ini terlalu luar biasa. Alasan mengapa Tang San mendapat begitu banyak perhatian adalah karena lawannya benar-benar terlalu kuat. Semua orang dianggap memiliki potensi untuk masuk ke final, tetapi dia, yang tidak pernah diunggulkan, bergerak maju terlepas dari semua rintangan. Dengan cara ini, 3 musuh kuat telah dikalahkan berturut-turut. Setelah wasit mengumumkan kemenangannya, Tang San dengan lembut mendorong topeng di wajahnya, berbalik dan berjalan keluar dari panggung. Di meja VIP, beberapa bangsawan besar mulai menanyakan asal-usulnya. Tetapi ketika Tang San turun dari panggung, dia sedikit terkejut, karena ada seseorang yang menunggunya di bawah panggung. Itu bukan kucing besar, dan itu bukan anak laki-laki yang cantik. Itu datang dari penguasa kota Keri, Raja Iblis Merak Besar. Tang San tidak tahu mengapa pria ini bisa datang ke area pemain, tetapi, sebagai pemimpin klan, dia adalah penguasa kota dari salah satu dari 8 kota besar di Kekaisaran Yu hari ini. Meskipun Raja Iblis Merak bukan seorang kaisar, dia jelas merupakan yang teratas di Kekaisaran Tianyu. Bagaimanapun, dia bahkan melawan seorang kaisar dengan mengorbankan cedera serius di kota Keri. Ikut denganku, Raja Iblis Merak berkata kepada Tang San. Oke, Tang San menjawab dengan tenang. Dengan kilatan cahaya perak, ruang di sekitarnya tampak menghilang tiba-tiba, dan kekosongan melintas, membuat ruang itu berlalu dengan tenang. Saat berikutnya, dengan hampir tidak ada rasa ketidaktaatan, mereka sudah muncul di tempat lain. Itu di sebuah ruangan yang terlihat sangat sederhana dan sepenuhnya terbuat dari kayu. Di lantai kamar ada karpet empuk, ada meja di atas karpet, dan ada beberapa futon di sebelahnya. Jendela terbuka, dan di luar adalah lembah yang tenang penuh dengan suasana halus,
udara yang jernih dan dingin dengan aroma tanaman yang samar perlahan mengalir masuk dari jendela, menyusup ke dunia yang damai ini. Raja Iblis Merak berjalan ke satu sisi meja dan duduk, menunjuk ke kasur di sisi lain meja di seberangnya. Tang San berjalan ke futon dan duduk. Raja Iblis Merak dengan terampil mengambil pot tanah liat di atas meja, menambahkan beberapa tanaman seperti teh ke dalamnya, dan kemudian menambahkan air. Dengan kekuatan garis keturunan yang lembut, air dalam panci segera mendidih, dan aroma samar keluar dari mulut panci, yang segera menambahkan sedikit spiritualitas ke udara di seluruh ruangan. Menuangkan secangkir untuk Tang San, dan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Meletakkan panci, Raja Iblis Merak Besar memberi isyarat kepada Tang San, "Cobalah." "Terima kasih." Tang San menjawab, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya. Dia adalah ahli racun, jadi tentu saja dia tidak akan khawatir tentang apa yang ada di teh ini. Teh yang harum, menyegarkan, dan manis di mulut sepenuhnya mekar di bawah suhu panas. Tang San tiba-tiba merasakan udara segar memenuhi tubuhnya, dan bahkan kejutan yang dia terima sebelumnya jelas jauh lebih baik. Sedikit menghembuskan udara keruh, tiba-tiba segar, Tang San berkata dengan tulus, "Teh yang enak." Raja Iblis Merak Besar tersenyum sedikit dan berkata, "Ini adalah hal baik yang hanya ada di istana leluhur. Jika aku mengingatnya dengan benar, namamu Sura, kan?" "Ya." Tang San sedikit mengangguk. Raja Iblis Merak Besar berkata, "Saya tidak bisa melihat melalui Anda sedikit, Anda sangat tersembunyi." Tang San berkata, "Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Saya memilikinya, Anda juga memilikinya, bukan?" Raja Iblis Merak Agung menghela nafas, mengangguk, dan berkata, "Ya. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Apakah Anda termasuk dalam keselamatan?" Tang San tertegun sejenak, "Kamu juga tahu tentang penebusan?" Raja Iblis Merak Agung berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja saya tahu bahwa istri dan anak perempuan saya adalah anggota organisasi penebusan, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang penebusan?" Mendengar kata-katanya, murid Tang San langsung menyusut, tetapi segera kembali normal. Kali ini, giliran Raja Iblis Merak yang terkejut, ketika dia memikirkannya, pemuda di depannya seharusnya lebih terkejut lagi. "Saya tidak bisa melihat melalui Anda lebih dan lebih. Darah dan napas tubuh Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak lebih dari 20 tahun paling banyak, dan dalam tahap pertumbuhan. Tapi ketenangan Anda seperti seorang lelaki tua yang telah mengalami ribuan layar. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi?" Raja Iblis Merak Agung berkata sambil tersenyum. Tang San berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan ini kepada Anda. Jika Anda terkejut mengapa saya tidak melakukannya karena Anda tahu bahwa Tuan Muda Mei berasal dari penebusan. Lalu, saya terkejut. Tetapi karena Anda membawanya untuk berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, ini untuk mengolahnya ke keadaan saat ini, dan bahkan memberikan posisi penguasa kota kepadanya, saya mengerti bahwa Anda tidak peduli dengan status penebusannya. Itu sebabnya saya bisa tetap tenang." Petik 2. Bagus. Ada sedikit kekaguman di wajah Raja Iblis Merak, "Kamu adalah orang pertama di generasi muda yang membuatku merasa baik." "Kamu benar, aku tidak peduli dengan status penebusannya, bahkan, saya juga senang karena identitasnya. Bagaimanapun, manusia terlalu kecil untuk monster dan roh. Mereka bahkan tidak bisa mengandalkan ras mereka sendiri untuk memiliki kemampuan. Manusia yang benar-benar cakap juga, dikatakan sebagai manusia. Manusia ras campuran, atau setengah iblis tidak berlebihan. Ia juga memiliki darah klan monster, jadi apa itu?" Mendengar kata-katanya, alis Tang San tidak bisa menahan kerutan. Dibandingkan dengan kalimat sebelumnya, kalimat ini lebih menyentuhnya. Karena Raja Iblis Merak Besar benar, apakah manusia yang telah menjelma menjadi dewa iblis ini masih manusia murni? Tidak, mereka bukan lagi manusia murni, tetapi keberadaan garis keturunan monster atau garis keturunan roh. Itu setengah iblis atau setengah peri, jadi tidak ada salahnya menyebutnya begitu. Hanya saja semua orang mengira mereka manusia. Tentu saja, ada juga manusia yang merupakan pengikut yokai dan roh yang bahkan tidak menganggap dirinya manusia. Tentu saja, orang-orang seperti itu adalah minoritas, karena ibu mereka semua dibunuh oleh keluarga ayah mereka. Bab 507, maaf aku tidak bisa menyerah padamu. Meskipun manusia lemah, mereka banyak. Selain itu, saya selalu percaya bahwa meskipun Tuhan telah mencabut manusia dari bakat kultivasi mereka, mereka telah memberi mereka kebijaksanaan.
Manusia adalah salah satu ras paling cerdas di antara semua makhluk hidup. Dalam hal ini, banyak monster dan monster yang menganggap mereka kuat jauh lebih rendah. Oleh karena itu, menurut saya, manusia adalah ras yang sangat spiritual. Sama seperti Ibu Xiao Mei, dia adalah wanita paling cantik yang pernah saya lihat, termasuk ras, spiritualitasnya mempesona saya. Sepanjang hidup saya, dia selalu menjadi wanita favorit saya, tidak ada seorang pun, dan ini adalah salah satu alasan mengapa saya rela membiarkan Xiao Mei mewarisi posisi patriark. Oleh karena itu, Xiao Mei dan dia memiliki status penebusan berarti bahwa di masa depan, manusia setidaknya akan berada di pihak mereka, dan dia adalah putri saya, dengan darah dari klan monster merak yang mengalir. Bagaimanapun, manusia masih melayani klan monster merak saya, jadi, tentu saja saya akan tidak peduli dengan masalah identitas mereka. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Merak Besar, Tang San tiba-tiba menemukan bahwa dia sedikit terdiam, dan itu memang sama dari sudut pandangnya. Saya mendengar tentang Anda. Anda membawa tim Shrek itu untuk mendapatkan status bangsawan, yang menyebabkan ketidakpuasan pengadilan leluhur. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, saya telah menyelesaikannya sepenuhnya untuk Anda. Faktanya, leluhur ketidakpuasan pengadilan hanya saya tidak ingin memberi manusia sedikit harapan. Saya tidak terlalu memperhatikannya, atau kalimat yang sama. Manusia tidak memiliki akarnya sendiri, dan mereka tidak memiliki akarnya sendiri saluran untuk promosi. Terlalu banyak ide. Terima kasih Tuan Kota. Tang San membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dengan status Raja Iblis Merak Besar, akan lebih baik jika dia bersedia menyelesaikan masalah kecil ini untuknya secara pribadi. Alasan dari solusiku adalah karena kau adalah pengikut klanku dan pelayanku. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan ringan. Saat berbicara, dia menatap Tang San dengan mata menyala, maukah kamu menyerah padaku? Hari ini, Raja Iblis Merak Besar datang kepadanya segera setelah dia mengalahkan klan binatang raksasa Bimen, dan Tang San sudah memahami tujuan lawannya. Dia mengalahkan 3 lawan kuat berturut-turut, yang sepenuhnya membuktikan potensi dan kekuatannya. Keluarga akan memberimu dukungan yang cukup untuk membantumu menjadi dewa di masa depan. Kamu harus memahami betapa sulitnya menjadi dewa sendiri, dan tidak mudah bagi keluarga tanpa keterikatan pada penebusan untuk membantumu menjadi dewa. Setelah ditemukan, masih ada kemungkinan untuk dicekik. Terlebih lagi, menyerah kepada saya tidak mempengaruhi status Anda dalam penebusan. Anda tahu itu, saya tidak keberatan. Kata Raja Iblis Merak Besar dengan tenang. Namun, Tang San, yang duduk di seberangnya, menggelengkan kepalanya, maaf, saya tidak bisa tunduk kepada Anda. Dalam sekejap, mata Raja Iblis Merak Besar bersinar terang, benar-benar tidak menyangka Tang San memberikan jawaban seperti itu. Sebagai patriark dari klan monster merak, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis tingkat puncak, dan bahkan penguasa kota, statusnya adalah yang kedua setelah keberadaan Kaisar, jadi merekrut manusia dengan tulus akan ditolak oleh yang lain, berpesta. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Raja Iblis Merak Agung berkata dengan acuh tak acuh. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan melakukannya. Selain itu, aku belum selesai. Aku tidak bisa tunduk padamu karena aku sudah memiliki seseorang untuk tunduk. Raja Iblis Merak tertegun sejenak, tetapi dengan cepat bereaksi, apakah kamu ingin menyerah pada Xiao Mei? Tang San mengangkat tangan kanannya, menggigit ujung jari tengahnya, setetes darah muncul, dan di bawah kendalinya, darah menguraikan rune yang kompleks. Saya bersumpah dalam darah saya bahwa saya akan menjadi pendukung dan walinya mulai hari ini dan seterusnya. Siapapun yang ingin menyakitinya harus menginjak mayat saya. Saya tidak akan pernah menentang keinginannya. Hidup saya akan menjadi miliknya. Dia, selamanya. Jika Anda melanggar sumpah ini, Anda akan dihukum dengan darah. Rune berwarna darah secara bertahap menyala dengan cahaya kemasan redup, dan pada saat berikutnya, lampu merah darah menyala. Rune itu menyusut dengan cepat, dan langsung masuk ke alis Tang San dan menghilang tanpa jejak. Ekspresi Raja Iblis Merak agak aneh, dan dia tidak terus berbicara untuk waktu yang lama. Itu memanggil Tang San untuk datang, hanya untuk merekrut. Penampilan Tang San di klasik pengadilan leluhur telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, seperti bintang harapan, dan masih manusia. Merekrut itu sangat bermanfaat bagi perlombaan monster merak. Dan kekuatan Tang San tidak hanya bisa dia lihat. Setelah pertandingan ini, saya khawatir akan ada kaisar yang akan segera direkrut.
Itu sebabnya tidak ragu untuk mengirimnya ke pintu keluar dari tahap kompetisi, dan membawanya keluar sesegera mungkin. Tapi dia tidak berharap dia begitu jelas. Itu adalah sumpah darah. Untuk benua peri, tidak ada sumpah yang lebih serius daripada sumpah darah. Tetapi ketika pemuda di depannya membuat sumpah darah, dia begitu tenang dan tenang, jelas dia sudah memikirkan segalanya. Aku adalah patriark sekarang, mengapa kamu bersedia setia kepada Xiao Mei daripada aku? Raja Iblis Merak tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tiba-tiba terasa bahwa setelah Sura mengambil sumpah darah, dalam percakapan ini, dia benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Tang San berkata, karena Anda akan segera sekarat, Tuan Muda Mei akan menjadi patriark generasi berikutnya. Selain itu, saya menyukainya. Saya ingin melindunginya selamanya. Sumpah darah ini juga merupakan sumpah saya kepadanya, dan itu akan selalu berlaku. Petik 2. Mendengar apa yang dia katakan dengan terus terang, wajah Raja Iblis Merak Besar tidak bisa tidak berubah, dan suasana di udara tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat, bahkan sedikit lebih dingin. Kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu, bahkan jika kamu bersumpah setia kepada Xiao Mei. Raja Iblis Merak berkata dengan dingin. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya mengatakan sebuah fakta. Anda benar-benar tidak akan membunuh saya tidak akan ada gunanya bagi Anda. Pertahankan saya, tetapi saya dapat membantu Tuan Muda Mei dengan lebih baik, dan saya berharap dia bangkit kembali dari klan monster merak. Yang dapat saya katakan adalah bahwa konflik garis keturunan Liger telah diselesaikan oleh saya, mereka sudah menjadi sekutu saya. Seluruh Liger adalah, di masa depan, mereka juga akan menjadi sekutu kota Kerry dan sekutu Tuan Muda Mei. Mendengar kata-katanya, Raja Iblis Merak Agung mau tak mau tergerak. Dia juga telah melihat kinerja kucing besar dalam kompetisi sebelumnya, jadi jelas bahwa kucing besar sudah berada di level garis keturunan tingkat pertama. Perlombaan dengan garis keturunan tingkat pertama adalah bersedia mendukung penuh Mei Gongzi, kemudian, untuk masa depan manfaat klan Iblis Merak dapat dibayangkan. Bagus sekali. Ekspresi wajah Raja Iblis Merak melunak lagi, menuangkan secangkir teh lagi untuk dirinya sendiri dan mengisinya untuk Tang San. Dengan penampilanmu saat ini, kamu memang layak untuk Xiao Mei. Hari ini, kamu hanya perlu berjanji padaku satu syarat. Aku bisa menyetujui keberadaanmu, dan aku tidak akan keberatan dengan keberadaanmu bersama Xiao Mei, asalkan dia bersedia di masa depan. Kata Raja Iblis Merak. Tang San berkata, kamu mengatakannya. Raja Iblis Merak Agung berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, ketika klan Iblis Merak saya benar-benar mendapatkan kembali prestisenya di bawah kepemimpinan Xiao Mei, Anda harus mendukungnya dan memilih yang terbaik di antara keturunan klan Iblis Merak untuk mewarisi posisi patriark. Bukan milik Anda, keturunan. Tang San tertegun sejenak, memikirkan keturunannya, dia tidak bisa tidak memikirkan anak-anaknya dan Tuan Muda Mei di kehidupan sebelumnya. Matanya melembut, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan anak-anakku untuk tinggal di klan monster merak. Suatu hari di masa depan, aku akan membawa mereka bersamaku. Xiao Mei pergi dari sini dan menjalani kehidupan yang menjadi milik kita. Suatu hari akan seperti ini. Melihatnya dan mengulurkan, saya tidak tahu mengapa. Pada saat ini, Raja Iblis Merak Besar tiba-tiba merasa bahwa kata-katanya sangat meyakinkan. Mata Tang San pulih, menatap Raja Iblis Merak hebat, dan berkata, Tuan-tuan kota, saya masih punya pertanyaan, saya ingin meminta nasihat Anda. Kamu berkata, Tang San berkata, terakhir kali ketika Kaisar Iblis Agung Jingfeng datang dan melukaimu dengan parah, aku khawatir akan sulit bagimu untuk pulih dari cederamu. Apa yang harus kau lakukan jika Kaisar Iblis Agung Jingfeng datang lagi? Bahkan dengan kekuatan Anda tidak dapat melawannya dengan dukungan dari istana leluhur Anda, lalu, bagaimana Xiao Mei bisa bersaing? Di bawah masalah internal dan eksternal, bagaimana saya bisa mempertahankan klan monster merak? Jika Anda memberi saya 10 tahun lagi, mungkin aku akan memiliki kepercayaan diri ini. Tapi sekarang, aku pasti tidak akan bisa melawan seorang kaisar. Bab 508, Sumpah Darah Asura. Raja Iblis Merak Besar memandangnya dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Anda benar, saya akan segera mati, pembuluh darah saya akan mengering, dan saya tidak jauh dari kematian. Namun, jika tidak ada pengaturan untuk urusan luar, saya akan bagaimana Xiao Mei bisa mewarisi posisi Patriark Fana. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk kemakmuran klan monster merak saya.
Yang harus Anda lakukan adalah membantunya tenang dan mendapatkan persetujuan darinya, istana leluhur. Itu akan diselesaikan secara alami. Secara keseluruhan, saya memiliki pengaturan yang relatif lengkap, dan sekarang Anda berada di sisinya, saya lebih nyaman. Petik 2. Pada saat ini, Raja Iblis Merak Agung sama sekali tidak merahasiakan kekagumannya pada Tang San. Pemuda di depannya berbicara dengan bebas di depannya, dan dia tidak terpengaruh oleh tekanan yang dibawa olehnya sama sekali. Untuk ini saja, di usianya, tidak ada seorang pun dari klan monster merak yang bisa melakukannya, bahkan yang cantik sekalipun, sedikit lebih buruk. Yang lebih buruk adalah pengalaman sosial. Pemuda di depannya sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, selama percakapan, bahkan Raja Iblis Merak Agung menempatkannya pada pijakan yang setara dengan dirinya sendiri. Tang San sedikit terkejut, sepertinya Raja Iblis Merak Besar masih memiliki kartu hold. Antara itu dan Kaisar Iblis Agung Jing Feng, itu jelas merupakan situasi tanpa akhir. Kartu truf macam apa yang membuatnya berpikir bisa menyelesaikan masalah seperti itu? Masalah yang dibawa oleh seorang kaisar bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kartu truf manapun. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ketika saatnya tiba, demi sumpah darahmu, aku akan memberitahumu segalanya. Tapi jangan biarkan Xiao Mei tahu. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Pasti ada salah satu dari Anda yang tahu, tetap di sisinya seperti ini, dan Anda yang tahu situasi sebenarnya dapat membimbingnya dengan lebih baik dan memanfaatkan semua yang saya tinggalkan dengan lebih baik. Tiba-tiba ada cahaya di mata Great Peacock Demon Raja, yang bangga, tetapi dengan emosi yang kompleks. Oke, Tang San mengangguk, karena Raja Iblis Merak mengatakan dia akan memberitahunya, itu hanya masalah waktu. Ayo, lindungi dia. Raja Iblis Merak menyesap tehnya, tapi wajahnya tiba-tiba memucat dan dia batuk 2 kali. Tang San sedikit mengernyit. Dengan matanya, dia secara alami bisa melihat masalah Raja Iblis Merak Besar. Dalam pertempuran terakhir dengan Raja Iblis Agung Jing Feng, sumber api begitu kuat sehingga sumbernya rusak. Setelah itu benar-benar rusak, itulah kematiannya. Ini adalah kerusakan yang hampir tidak dapat diubah, jadi umurnya tidak lama. Jika Tang San masih Raja Dewa dari generasi sebelumnya, tentu saja akan ada cara untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang dia jauh di belakang. Vitalitas Raja Iblis Merak yang tersisa tidak bisa menunggu hari ketika dia menjadi Raja Dewa. Pada saat ini, Raja Iblis Merak berkata, aku akan membawamu kembali. Jangan kembali ke arena, kembali saja ke kediamanmu, di mana itu? Oke, saya menginap di White Tiger Hotel. Tang San sedikit mengangguk. Mendengar kata-kata White Tiger Hotel, Raja Iblis Merak Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dengan senyum main-main di wajahnya, lalu mengulurkan tangan kanannya ke Tang San dan berkata, selamat datang untuk bergabung dengan Monster Merak. Klan, Tang San mengulurkan tangannya dan menjabatnya, untuk Tuan Muda Mei. Cahaya perak berkedip, dan pada saat berikutnya, Tang San dan Raja Iblis Merak muncul di luar Hotel Macan Putih. Pada saat ini, White Tiger Hotel tampak sangat sepi, dan bahkan tidak ada penjaga di pintu. Raja Iblis Merak hebat menepuk bahu Tang San dan berkata, silakan. Anda bisa melepaskannya begitu saja dalam hal persaingan, dan saya akan mengumumkan kepada publik bahwa Anda sudah menjadi tamu klan Iblis Merak saya. Jangan khawatir tentang identitas manusia Anda sendiri. Ini dapat membantu Xiao Mei mendapatkan hasil yang lebih baik, yang akan banyak membantu Anda dalam mengurangi resistensi di masa depan. Oke, terima kasih. Memperoleh dukungan afirmatif dari Raja Iblis Merak masih sangat membantu, setidaknya untuk saat ini. Tang San awalnya tidak bisa menyerah kepada kaisar manapun, jadi dia memanfaatkan kesempatan hari ini untuk membuat sumpah darah untuk membuat Tuan Muda Mei merasa nyaman dan membiarkannya melindunginya. Cahaya perak berkedip, dan Raja Iblis Merak Besar menghilang tanpa jejak. Melihat tempat di mana ia pergi, Tang San berpikir dalam hati, apakah ini dianggap sebagai persetujuan dari ayah mertuanya? Berpartisipasi dalam pengadilan leluhur klasik kali ini sepertinya adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Menunjukkan kekuatan dalam pertempuran lebih persuasif daripada mengatakan apapun. Monster dan roh masih merupakan dunia yang memuja kekuatan. Menghidupkan komunikator, Tang San mencoba berkomunikasi dengan Tuan Muda Mei. Dari mana saja kamu? Begitu komunikasi terhubung, suara Tuan Muda Mei datang. Aku baru saja dibawa pergi oleh ayahmu, kata Tang San buru-buru. Sebelum bersama Raja Iblis Merak hebat,
Raja Iblis Merak hebat memblokir seluruh ruang, dan tidak ada komunikator yang bisa bekerja dengan baik. Ah, Tuan Muda Mei berseru dengan terkejut, kamu dibawa pergi oleh ayahku. Apa yang harus kamu lakukan? Tang San berkata, ia ingin aku bersumpah setia kepada klan monster merak. Tuan Muda Mei terdiam beberapa saat, apakah kamu setuju? Tidak, kata Tang San, aku akan menemukanmu sekarang. Suara Tuan Muda Mei menjadi sedikit lebih mendesak. Pertandinganmu sudah berakhir. Tang San bertanya dengan heran. Tidak, ini bukan giliran kita. Jika kamu tidak setuju, ayahku mungkin akan, jangan membicarakannya, beritahu aku di mana kamu berada, dan aku akan segera pergi, kata Tuan Muda Mei, cemas. Tidak, itu sudah mengirim saya kembali ke hotel. Meskipun saya tidak berjanji untuk setia pada ras monster merak, saya berjanji untuk setia kepada Anda. Jadi itu tidak melakukan apapun untuk saya. Jangan khawatir, bermainlah dengan tenang. Saya tidak akan pergi ke sana dulu. Sekarang, ayahmu mengatakan bahwa akan ada banyak kekuatan yang mungkin merekrut saya. Ini akan mengumumkan bahwa saya akan menjadi tamu dari klan monster merak Anda di masa depan. Kesetiaan padaku, Tuan Muda Mei di sisi lain jelas tercengang. Ya, apa yang salah dengan kesetiaan saudara laki-laki kepada adik perempuan? Bagaimanapun, aku akan selalu berada di sisimu, kata Tang San secara alami. Begitu, Tuan Muda di sisi lain memiliki suara yang agak aneh, maaf, saudara. Jangan bicarakan ini, kamu tenang dan tenang, permainan akan segera dimulai. Ngomong-ngomong, apakah permainan kucing besar sudah dimainkan? Tanya Tang San. Nada suara Tuan Muda Mei tiba-tiba berubah sedikit, sudah berakhir. Ini benar-benar terlalu licik berpura-pura terluka parah dan tidak pulih, ketika lawan muncul, itu seperti serangan gencar, dan kehilangan tempat. Lalu saya mencarinya, kesempatan ini tiba-tiba meletus dan membunuh lawan. Butuh total lebih dari 10 detik, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil napas setelah serangan gencar lawan, dan langsung membunuh lawan. Tang San bergumam, aku tahu itu akan seperti ini. Baiklah, jangan membicarakannya untuk saat ini, kamu menyesuaikan keadaanmu dengan baik, permainan akan segera dimulai. Ayo, ya. Aku akan memberimu pesan setelah pertandingan. Tuan Muda Mei menutup komunikasi, Tang San tidak pergi ke Gunung Suci Tianyang dan Gunung Suci Diin lagi hari ini, tetapi langsung kembali ke hotel. Dia terluka sedikit hari ini, dan dia baru saja menyerap merek garis keturunan Behemoth. Dia harus menyesuaikannya untuk melihat kapan waktu yang paling tepat untuk menyerapnya. Kultivasinya baru saja menembus ke tingkat ke-9, dan dia perlu menstabilkan wilayahnya. Alun-alun leluhur, Tuan Muda Mei, yang menutup komunikasi, sedikit linglung saat ini, dan setia padaku. Apakah dia mengatakan kesetiaan kepada saya? Kesetiaan bukanlah kata biasa, itu adalah sumpah itu sendiri. Terlebih lagi, di bawah kesaksian ayahnya, tidak mudah untuk lulus ujian. Untuk waktu yang lama, dia sebenarnya tidak tahu mengapa Sura akan melindungi dirinya sendiri dengan cara apapun, dan terakhir kali dia bahkan mengajarkan keterampilan sihirnya. Keterampilan magis itu benar-benar memiliki efek yang hebat, dia tergerak, dan kemudian memutuskan untuk mengenalinya sebagai saudara laki-lakinya. Tapi sekarang, kakak laki-lakinya bahkan mengucapkan kata-kata kesetiaan, yang membuatnya tidak hanya tergerak, tetapi juga sedikit aneh. Satu-satunya hal yang tidak jelas adalah mengapa dia melakukan ini. Ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, itu masih merupakan kehidupan yang sederhana. Tetapi dia selalu menjaga dan membantu dirinya sendiri tanpa menunjukkan tujuan apapun. Pada saat ini, sebuah suara yang akrab tiba-tiba datang dari telinganya, Sura membuat sumpah darah untuk setia kepada Anda. Mainkan dengan baik, masa depan orang ini kredibel, dan masa depan menjanjikan. Bab 509, Perencanaan Garis Darah Level 1 Super. Ini adalah suara ayahnya, Tuan Muda Mei tanpa sadar menoleh dan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok ayahnya. Tunggu, apa yang dia katakan? Sumpah darah kesetiaan. Dalam sekejap, Tuan Muda Mei hanya merasakan sedikit getaran di tubuhnya. Apa itu sumpah darah? Itu adalah sumpah terberat. Dia benar-benar membuat sumpah darah untuk setia pada dirinya sendiri. Dia selalu mencurigainya sebelumnya, dan dia telah membuktikan pada dirinya sendiri dengan berbagai cara bahwa dia tidak memiliki tujuan untuk dirinya sendiri, tetapi bersedia untuk menjaga dirinya di sisinya.
Sekarang dia bahkan menggunakan sumpah darah untuk berjanji setia pada dirinya sendiri. Tidak heran ayahnya mengenalinya. Dia membayar harga seperti itu untuk dirinya sendiri. Untuk sementara, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan perasaan campur aduk, dan bahkan beberapa perasaan bersalah atas keraguan sebelumnya tentang dia muncul. Kembali ke kamar hotel, Tang San memasuki ruang pelatihan secara langsung. Nyalakan auranya, biarkan energi spiritual mengalir secara alami. Dia diam-diam mengoperasikan Xuan Tian Gong, dan pertama-tama mengatur napasnya selama seminggu. Teh yang diberikan oleh Raja Iblis Merak Besar sebelumnya harusnya adalah roh yang nyata, dan efeknya sangat bagus, yang sangat meringankan lukanya. Selain itu, setelah promosi Xuan Tiangong, itu juga akan menghasilkan sejumlah besar energi kehidupan, yang sangat membantu untuk pemulihan cederanya. Harus segera pulih. Behemoth benar-benar ganas. Dalam tabrakan langsung, bukan lawan yang mengatakan apa-apa. Faktanya, dia menggunakan lebih banyak kekurangan karakter dari pihak lain. Behemoth pandai berkelahi, tetapi juga suka berperang. Satu-satunya tujuan mereka di medan perang adalah untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan. Tetapi sebagai apa yang disebut anggota tubuh yang berpikiran sederhana dan berkembang dengan baik, ras terkuat di tanah ini hampir tidak memiliki cacat dalam pertempuran, tetapi untuk mengatakan bahwa otak ini benar-benar tidak cukup. Jadi Tang San memilih untuk bertarung. Dan lawan tidak ada hubungannya dengan kemampuan terbangnya yang kuat, dan hanya bisa menyia-nyiakan kekuatan garis keturunannya, terus-menerus berperang dan menginjak-injak untuk bertahan dalam keadaan haus darah, dan ini secara bertahap dikonsumsi oleh Tang San. Keterampilan terbang Tang San, hampir tidak ada ras terbang di dunia ini yang bisa melakukannya. Lebih penting lagi, kekuatan pencegah dari telapak tangannya yang berkibar terlalu besar. Jika dia berpikir dari perspektif lain, jika Tang San adalah binatang behemoth, dia pasti tidak akan dikonsumsi seperti ini. Sebaliknya, ia mengumpulkan kekuatan dan siap menyerang. Tiba-tiba meledak saat dia terkena serangan Tang San. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, tidak mudah bagi Tang San untuk terbang. Dalam kasus menukar luka dengan luka, behemoth yang berkulit tebal belum tentu terluka parah. Sangat merepotkan untuk melawannya dengan keras. Sangat mungkin bahwa jenis kekuatan garis keturunan lain harus diekspos untuk melawannya. Hasil akhir secara alami adalah kemenangan taktis Tang San, sehingga mengalahkan lawan, dan juga mendapatkan merek darah lawan. Pada saat ini, masih ada jejak darah dari wol mammoth emas di tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dua tanda garis keturunan ini adalah garis keturunan tingkat pertama tingkat atas, dan keduanya dapat sangat meningkatkan fisik. Ketika tidak ada garis keturunan behemoth sebelumnya, Tang San sudah tertarik dengan garis keturunan mammoth emas, tapi sekarang berbeda. Atau garis keturunan behemoth akan menjadi pilihan pertama. Selain itu, Tang San masih memikirkan apakah dia bisa menelan kekuatan dua garis keturunan ini menjadi satu merek. Atau melahap keduanya, dalam dua jejak, masing-masing. Dipromosikan ke peringkat ke-9, dia sekarang memiliki merek lain, jadi tidak masalah untuk mengakomodasi dua merek darah ini secara bersamaan. Namun, sampai batas tertentu, kedua jejak ini agak berulang. Perang menginjak-injak, pertahanan, keduanya. Ini sedikit sia-sia, tetapi jika mereka menyatu menjadi satu merek, tubuh Tang San saat ini mungkin tidak tahan. Dia belum memiliki dasar itu. Untuk dapat menggabungkan dua jejak kuat seperti itu bersama-sama. Pertama mengintegrasikan merek behemoth, tetapi hal ini juga harus sangat mendominasi, dan proses fusi akan sangat sulit. Permainan akan dilanjutkan besok, setelah proses fusi memakan waktu lama, tidak akan baik jika mempengaruhi permainan ganda. Sekarang Tang San lebih percaya diri dalam menggabungkan merek garis keturunan daripada sebelumnya. Domain baik dan buruk dapat memainkan peran besar dalam keberuntungan, dan kemampuan yin dan yang untuk yin ke yang juga membantu untuk berbaur. Namun, yin dan yang ki tidak cukup kuat sekarang, dan bukan tugas yang mudah untuk menekan kedua garis keturunan itu. Karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tang San memutuskan untuk menunggu. Tunggu sampai yin dan yang ki Anda benar-benar dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan ketika berevolusi menjadi garis keturunan super, dua garis keturunan Behemoth Beast dan Golden Mammoth menyatu. Itu lebih banyak kepastian, dan ingin mempromosikan yin dan yang dua ki ke garis keturunan tingkat super, Tang San juga memikirkannya. Saya khawatir hanya ada satu cara, dan itu adalah menggabungkan dua garis keturunan pada saat yang sama. Ada jenis lain, yaitu
garis keturunan esensi bunga Mingyin, yang diwarisi oleh Kaisar Esensi Surgawi Ertin. Hanya dua garis keturunan Yin dan Yang yang digabungkan pada saat yang sama, dan Kaisar Perak Biru sendiri memiliki garis keturunan tanaman tingkat pertama yang kuat dan damai sebagai rekonsiliasi. Gabungkan kekuatan tiga garis keturunan. Hanya dengan begitu Kaisar Perak Biru, Yang Yin dan Yang Qi-nya mendominasi, benar-benar tumbuh menjadi garis keturunan super tingkat atas. Kesulitan ini besar, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia pertama-tama mengolah dan melengkapi dua Qi Yin dan Yang. Setelah mencapai tingkat tertentu, tubuhnya dapat menahannya lebih kuat, dan kemudian mempertimbangkannya. Selain itu, sangat mungkin bahwa urutannya adalah pertama-tama menggabungkan garis keturunan binatang raksasa, dan setelah meningkatkan kekuatan fisiknya, kemudian mempertimbangkan untuk menggabungkan Yin dan Yang ke dalam Kaisar Perak Biru, dan sepenuhnya mencapai garis keturunan super ini. Arahan umum sudah ada, tetapi masih banyak kesulitan yang harus dihadapi, tetapi ini bukan masalah terburu-buru, dan kami harus menunggu peluang yang lebih baik. Baru memasuki peringkat ke-9, meletakkan fondasi yang kuat adalah hal yang paling penting. Kompetisi elit kali ini cukup berguna baginya, terutama ketika dia terus-menerus menghadapi musuh yang kuat dan dapat menyerap darah lawan. Ini adalah garis keturunan dari top Orde ke-9. Pada tingkat garis keturunan tingkat pertama, merek akan tetap ada di tubuhnya, dan bahkan jika tidak diserap atau dilepaskan untuk waktu yang lama, merek tersebut tidak akan hilang dengan sendirinya. Ini juga yang ditemukan Tang San melalui upaya terus-menerus, semakin rendah level garis keturunan, semakin cepat menghilang. Sebaliknya, itu akan lebih lambat. Seperti merek mamut emas yang dia serap sebelumnya, beberapa hari telah berlalu, dan masih sama seperti ketika baru saja ditelan, dan itu sekeras batu. Tak perlu dikatakan, merek behemoth bahkan akan lebih kuat. Bagaimanapun, yang dihadapi hari ini bahkan lebih kuat dari Mao Wenwu. Sangat disayangkan bahwa terakhir kali saya menghadapi Seiya of the Liang Flower Essence, saya tidak berani menyerap darahnya, khawatir itu akan mempengaruhi keseimbangan Yin dan Yang saya, yang sebenarnya merupakan kesempatan bagus. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada kesempatan nanti. Pada saat yang sama, itu adalah yang paling cocok untuk penyerapan setelah Yin dan Yang dari Qi sendiri lebih stabil. Pagi, ketika Tang San bangun dari meditasi, dia masih bisa merasakan samar-samar rasa sakit di meridian di tubuhnya. Kekuatan ledakan behemoth benar-benar terlalu ganas. Dia hanya tersapu ke tepi. Setelah malam penyesuaian, pelembab Teaura tidak dapat kembali ke kondisi terbaik. Tetapi permainan hari ini tidak dapat ditunda, dan permainan ganda dengan putra yang cantik bahkan lebih penting daripada permainan tunggal. Mencuci, berganti pakaian, ketika Tang San datang ke ruang sarapan, dia menemukan bahwa suasananya agak aneh. Di restoran, semua mitra duduk bersama, seolah menunggu kedatangannya, tetapi tidak ada yang makan lebih dulu. Zhang Haoxuan juga ada di sana. Ketika mereka melihat Tang San muncul, ekspresi mereka sedikit aneh. Zhang Haoxuan melambai ke Tang San. Tang San buru-buru berjalan di antara rekan-rekannya dan bertanya dengan curiga, apakah kamu sudah makan? Tidak, aku akan menunggumu. Wu Bingji berkata sambil tersenyum. Xiao Tang, sangat sulit bagimu untuk menyembunyikanku. Cheng Zicheng berkata dengan kesal. Bab 510, sedikit rumit. Tang San tidak langsung bereaksi, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud. Ini, Tang San menggaruk kepalanya. Dia benar-benar lupa. Dalam kompetisi kemarin, dia menunjukkan transformasi Jinpeng, dan menunjukkan kemampuan terbangnya yang luar biasa. Cheng Zicheng, sebagai orang yang juga memiliki Jinpeng Cheng, bagaimana bisa dia tidak penasaran dan bingung? Bahkan, dia juga sumber transformasi Jinpeng Tang San. Garis keturunan macam apa kamu? Kenapa aku tidak melihatmu menggunakan transformasi harimau angin di dalam game? Bagaimana dengan kontrol elemen anginmu? Tanya Cheng Zicheng. Tang San tersenyum pahit, ini cerita yang panjang. Agak rumit untuk dijelaskan. Zhang Haoxuan meliriknya dan berkata, saya sudah memberitahu mereka bahwa masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak ada yang bisa mengungkapkan perubahan asli Anda. Mari kita anggap itu sebagai mutasi garis keturunan. Darah ganda, perubahan Jinpeng dan apa itu? Petik 2. Yah, seekor liger menjadi harimau. Tang San mengerti apa yang dia bicarakan. Guru tahu bahwa Suan Tiangongnya dapat menyerap berbagai tanda garis keturunan.
Tang San sudah memberitahunya ketika dia pertama kali datang ke Akademi Keselamatan bahwa dia membutuhkan dukungan Zhang Haoxuan saat itu. Yah, Liger dan Jinpeng berubah. Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak, ingat saja apa yang diminta seseorang dan katakan saja. 2 garis keturunan. Apakah transformasi Liger dan Tiger Sword Sein? Dubai bergumam pada dirinya sendiri, mengapa menurutku Tang San, siapapun yang bersamamu, tampaknya dapat memiliki transformasi Dewa Iblis seseorang. Tang San meliriknya, berpikir pada dirinya sendiri, Anda benar. Ayo makan. Zhang Haoxuan mengambil inisiatif untuk mengatasi rasa malunya dan menyapa semua orang untuk sarapan. Saat makan sarapan, semua orang jelas sedikit diam. Tang San diam-diam menyelesaikan sarapannya terlebih dahulu. Kemudian dia melihat ke teman-temannya lagi dan berkata dengan serius, maaf, tapi aku telah menyembunyikan beberapa hal darimu sepanjang waktu. Tapi tolong percayalah bahwa aku sepenuh hati untuk Akademi Penebusan kita dan untuk semua orang. Ada beberapa hal, saya tidak memberitahu Anda karena saya benar-benar tidak dapat memberitahu semua orang, saya benar-benar minta maaf. Ketika suatu hari, ketika saya dapat melindungi semua ini dengan kemampuan saya sendiri, saya pasti akan memberitahu semua orang. Wu Bingji tersenyum dan berkata, Tang San, tak perlu dikatakan lagi, kami selalu percaya pada Anda. Tanpa Anda, tim kecil kami tidak akan mampu mencapai level kami hari ini, dan masing-masing dari kami tidak akan memiliki kekuatan yang kami miliki sekarang. Bagi kami, Anda sebenarnya adalah seorang guru dan seorang teman. Anda telah membantu kami masing-masing, mengajari kami. Dan Anda adalah yang termuda di antara kami, yang sudah sangat aneh. Sebenarnya kami semua bisa menebak rahasia apa yang ada dalam diri Anda, tetapi kami belum pernah menjelajahinya, hanya karena kami dapat merasakan bahwa Anda baik kepada kami, dan Anda selalu membayar untuk kami. Seperti Anda, apapun rahasia yang benar-benar kami percayai. Jadi Anda tidak perlu khawatir, semua orang hanya terkejut dengan kekuatan yang Anda tunjukkan kemarin. Ternyata sebelum Anda menyadarinya, Anda telah menjadi sangat kuat. Anda cukup kuat untuk menjadi sama dengan monster dan roh. Levelnya tidak kalah dengan yang teratas pembangkit tenaga listrik. Ya, kapan kami akan menjadi sekuat kamu, kata Guli dengan iri. Dubai cemberut dan berkata, hanya kamu. Kamu keluar dari permainan dalam hidup ini. Itu lebih baik daripada kamu tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali, balas Guli. Percaya atau tidak, Anda akan diganggu oleh nasib buruk. Tang San berkata tak berdaya, saya memiliki beberapa perbedaan dengan semua orang, tetapi tidak peduli apa jenis kemampuan, jika Anda dapat berkultivasi ke puncak, Anda akan menjadi keberadaan yang sangat kuat. Saudara dan saudari, setidaknya mereka semua berada di atas garis keturunan tingkat 2. Bakat, setelah peningkatan ini, transformasi esensi es dari saudara senior juga harus memiliki tingkat garis keturunan kedua. Selama masalah kekuatan garis keturunan diselesaikan, saya percaya bahwa pemahaman manusia kita tidak tertandingi oleh ras lain manapun. Perjalanan ke halaman leluhur ini, saya yakin Anda semua telah menyadarinya, dan semua orang telah membuat kemajuan. Ketika suatu hari Anda bisa mendapatkan persetujuan dari Kaisar Iblis, itu akan membuktikan bahwa Anda telah berdiri di puncak semua ras di tingkat yang sama. Tang San benar, lebih baik bekerja keras daripada iri. Teruslah berjuang. Dubai mengepalkan tinjunya dan melambai. Sejak dia mulai mendaki Gunung Suci Tianhu, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nasib mata Tianhu. Selain itu, dia sekarang menjadi rubah berekor 4, yang membuat kepercayaan dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Haoxuan berkata, kecepatan peningkatan Anda sekarang adalah sesuatu yang tidak berani kami bayangkan saat itu. Saya sudah dianggap memiliki kekuatan garis keturunan yang tinggi, dan saya juga dianggap sangat pekerja keras. Tetapi pada usia Anda, saya masih sangat lemah. Anda harus merasa beruntung, saya bertemu Tang San. Tanpa bantuannya, Anda tidak akan bisa sampai ke tempat Anda sekarang. Terus bekerja keras dan capai puncak peringkat ke-9 sesegera mungkin. Tang San akan membantu Anda mencapai tingkat dewa. Dengan tingkat garis keturunan Anda, setelah Anda mencapai tingkat dewa, maka di masa depan mereka semua seperti andalan organisasi kami. Ngomong-ngomong, Tang San, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Guru, beritahu aku, kata Tang San dengan hormat. Zhang Haoxuan berkata, seiring kinerja Anda dalam kompetisi elit ini menjadi semakin menonjol,
itu telah ditanggapi dengan serius oleh organisasi. Sekarang organisasi menanyakan asal Anda. Saya berharap dapat menemukan cara untuk tetap berhubungan dengan Anda, atau bahkan menyerapmu ke dalam organisasi. Tentu saja, mereka mencari Shuro. Tang San sendiri adalah anggota organisasi penebusan, tetapi Sura tidak. Fakta bahwa dia memiliki dua identitas ini pada saat yang sama hanya diketahui oleh sedikit orang di sini. Tang San memandang Zhang Haoxuan dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, tentu saja itu dirahasiakan untukmu. Ini melibatkan terlalu banyak. Karena itu, setelah aku kembali kemarin, aku juga menekankan kepada semua orang tentang identitasmu, yang harus dijaga kerahasiaannya, tidak sedikit pun. Beri jalan. Terima kasih guru atas pengertiannya. Sekarang dia benar-benar tidak cocok untuk diekspos di depan manajemen senior organisasi penebusan. Berdasarkan penampilannya dalam klasik pengadilan leluhur ini, jika organisasi yang ditebus tahu bahwa dia adalah miliknya, itu memang akan memiringkan sumber dayanya dan bahkan memiliki kemungkinan untuk menduduki posisi tinggi. Tetapi dalam hal ini, dia juga akan diekspos, juga lebih bertanggung jawab. Ini bukan yang diinginkan Tang San terjadi sekarang. Terlebih lagi, dari pengetahuan Raja Iblis Merak tentang organisasi penebusan, dapat dilihat bahwa penebusan tidak begitu misterius di depan monster dan roh. Alasan mengapa itu tidak ditargetkan oleh pengadilan leluhur adalah karena pengadilan leluhur meremehkan menargetkan organisasi manusia sekecil itu. Tetapi jika Tang San mendapatkan hasil yang lebih baik di pengadilan klasik leluhur segera untuk membuktikan bakatnya, tetapi dialah yang menebus dirinya sendiri, itu kemungkinan akan membawa bencana bagi penebusan dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Zhang Haoxuan tidak perlu bertanya pada Tang San sama sekali, dia tahu bagaimana membalas organisasi. Sebelum Tang San memiliki kemampuan yang menentukan untuk memimpin organisasi, lebih baik tidak mengeksposnya. Kamu masih memiliki pertandingan ganda, bukan? Ini pertandingan hari ini. Dengan siapa kamu? Yu Bai bertanya tiba-tiba. Tang San berkata, kamu akan tahu ketika kamu menonton pertandingan hari ini. Ini adalah pertama kalinya semua orang menonton pertandingan kemarin, jadi tentu saja mereka tidak tahu bahwa dia bersaing dengan Tuan Muda Mei. Masih layak ditonton. Apakah benar dengan Liger dan Tiger Sword Sein? Cheng Zicheng mendengus dan berkata, Xiao Tang, aku mohon. Bisakah kamu mengajariku keterampilan terbang? Aku melihatmu bermain melawan yang itu kemarin. Ketika saya adalah binatang raksasa, saya merasa malu setengah mati. Itu juga merupakan transformasi Jinpeng, bagaimana Anda bisa terbang seperti itu?